Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Frisela. Saya adalah perwakilan dari tim Talenta Literasi SMP Negeri 2 Horgelis. Saya di sini akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang memiliki makna besar. Cerita ini diangkat dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pantai yang indah, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang ini tinggal bersama orang tuanya yang miskin. Mereka tinggal di desa tepi pantai yang sepi dan kecil. Pada suatu hari, Malin Kundang senang sekali mengejar ayamnya, ayam milik kedua orang tuanya. Namun ketika Malin Kundang menangkap ayam itu, ia sayangnya selalu menyiksa ayam itu. Ia menyiksa seperti memukul, menendang, bahkan ia pun tak segan-segan melempar ayamnya memakai sendalnya. Pada suatu hari, ayahnya berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia berpikir bahwa ia akan merantau ke negeri seberang. Dan konon katanya, negeri seberang itu adalah negeri yang kaya dan makmur. Ayah Malin Kundang pun pergi merantau, meninggalkan Malin dan orang tuanya di desa kecil itu. Namun, hari demi hari, ayah Malin Kundang tak kunjung pulang, dan juga tidak ada kabar. Sehingga sang ibu pun harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya. Pada suatu ketika, Malin sedang bermain dengan ayamnya. Ia mengejar-ngejar si burik hingga ia terjatuh terselungkur karena tersandung sebuah batu. Ia jatuh dan menangis kesakitan karena mendapati tangannya yang sudah berdarah. Tangan Malin Kundang tergores cukup besar. Kemudian dengan tangisan itu, ibu Malin Kundang mendengarnya. Ibu Malin Kundang pun segera berlari untuk mengobati anak kesayangannya itu. Ibu Malin Kundang mengobati anaknya dan meskipun luka itu akan sembuh, namun bekasnya tidak akan sembuh karena luka yang sangat besar dan dalam itu. Hari berganti hari, bulan berganti tahun. Kini Malin Kundang pun sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Karena ia merasa bosan pada saat itu, ia berpikir untuk pergi merantau seperti ayahnya. Ketika ayah sedang meminta izin ke ibunya, ibunya pun tentu saja tidak setuju dengan ide Malin Kundang itu, karena ia takut bahwa Malin Kundang akan bernasib sama seperti ayahnya yang tak kunjung pulang hingga saat ini. Malin Kundang pun bersikap dengan keras untuk bisa mendapatkan izin dari orang tuanya. Dan Malin Kundang pun berjanji pada ibunya ketika ia sudah sukses, maka ia akan membawa ibunya pergi bersamanya. Dengan berat hati, sang ibu pun mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau. Malin Kundang menyelinap di sebuah kapal besar dan bersembunyi di sebuah peti. Pada saat awal perjalanan, kapal terlihat baik-baik saja. Namun, di tengah-tengah jalan, kapal Malin Kundang dilanda bajak laut yang pada saat itu ingin mengambil dan merampas barang berharga di situ. Seluruh bajak laut menghabisi seluruh awak kapal yang ada di sana. Ia pun mengambil barang-barang yang berharga. Ketika sudah mereka ambil barang-barang yang mereka inginkan, mereka pun kabur dan meninggalkan kapal itu terombang-ambing di laut. Tapi Malin Kundang selamat karena ia bersembunyi di sebuah peti kayu. Ketika ia sedang membuka petinya, ia melihat ada sebuah pelabuhan yang sangat ramai dan melihati ada sebuah desa yang subur dan makmur. Malin Kundang pun tersenyum walaupun tubuhnya lemas tak berdaya karena kelamaan bersembunyi di sebuah peti kayu. Malin Kundang pun segera mencari pekerjaan untuknya, dan ketika ia sudah mendapatkan pekerjaan, ia tak henti-henti bekerja siang dan malam. Seperti itu, dan akhirnya dengan kegigihannya Malin Kundang pun menjadi seorang yang kaya raya. Ia mempunyai kapal yang besar, 100 awak kapal, bahkan ia juga mempunyai sang istri yang cantik. Malin Kundang seketika itu merasa bosan dengan desanya yang itu-itu saja. Ia berniat untuk pergi berjalan-jalan dengan sang istri menggunakan kapal mewahnya. Tak disangka ia jalan-jalan di kampung halamannya. Mendengar Malin Kundang yang akan datang ke kampung halamannya, sang ibu pun merasa gembira dan senang karena mendapati anaknya pulang. Terus sang ibu pun menanti dekat pelabuhan. Dia menanti sang anak hingga sebuah kapal yang perlahan mendekat pun tampak.
Ibunya pun memanggil bersorak-sorak, memanggil nama anaknya. Berulang-ulang kali ibunya memanggil sang anak. Mendengar hal itu, istri maling kundang menjadi heran. Siapa ke orang tua ini? Apa hubungannya denganmu? Mengapa ia kenal dengan kamu? Kata istrinya seperti itu. Kata maling kundang yang melihat ibunya yang berpenampilan lesu, pakaian compang-camping, kotor, tua renta itu enggan mengakui ibunya karena ia tidak mau bahwa istrinya ini tahu kalau dahulu ia dilahirkan dari keluarga yang miskin, sehingga ia tidak mau dan enggan untuk mengakui ibunya. Maling kundang pun berkata, "Aku tidak mengenalnya, mungkin dia adalah seorang pengemis yang ingin meminta sedekah." Mendengar hal itu, ibunya pun tentu saja terkejut, dan ibunya bilang, "Apa kau tidak mengingat aku? Aku adalah ibumu." Kata ibunya seperti itu. Maling kundang pun menjadi marah dan mengatakan, "Maling kundang ini terjatuh tertelungkup mencium tanah. Maling kundang ini terjatuh tertelungkup mencium tanah, dan ia perlahan-lahan tubuhnya keras menjadi batu. Terlambatlah sudah penyesalan dia yang durhaka kepada orang tuanya. Terlambatlah sudah, koplok. Ibuku sudah mati. Jangan kau mengaku-ngaku, wahai pengemis tua." Seperti itu. Ibunya pun seketika menangis. Lalu ibunya mengatakan bahwa, "Kau adalah maling anakku. Lihatlah bekas luka yang ada di tanganmu. Yang mempunyai bekas luka seperti itu adalah maling anakku sendiri." Kata ibunya seperti itu. Namun maling pun menjadi sangat marah dan meminta pengawalnya untuk mengusir ibunya dari situ. Ibunya pun terus menangis dan berdoa,